Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah sejarah yang berbahagia. Meski terampil bermain gamelan, Sunan Bonang bukan putra penabuh gamelan. Ia justru putra ulama besar Sunan Ampel yang menikah dengan Condrowati alias Nyai Ageng Manila. Condrowati merupakan anak angkat Aryo Tejo, Bupati Tuban. Tidak ada catatan mengenai tanggal kelahiran Sunan Bonang. Diperkirakan ia lahir di daerah Bonang Tuban pada 1465 Masehi. Sunan Ampel semula memberinya nama Maulana Mafid. Nama ini diambil dari bahasa Hindu yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam agama. Semasa kecil Sunan Bonang sudah mendapat pelajaran dari ayahnya dengan disiplin yang ketat. Tak heran jika dia kemudian masuk ke dalam jajaran Wali Songo. Sunan Ampel kemudian mengirim Sunan Bonang ke negeri Pasai, sekarang Nanggroe Aceh Darussalam. Di sana Sunan Bonang menuntut ilmu pada Syekh Awalul Islam, ayah kandung Raden Paku alias Sunan Tinggi. Bersama Raden Paku ia belajar pada ulama besar yang banyak mengajar menetap di Pasai, seperti ulama ahli tasawuf dari Baghdad, Mesir, dan pulang dari menuntut ilmu, Sunan Bonang diminta oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban, Pati, Pulau Madura, dan Pulau Taurian di utara Pulau Jawa. Seperti halnya Raden Paku alias Sunan Giri yang mendirikan pesantren di Gresik, Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang kerap menggunakan kesenian untuk menarik simpati masyarakat, antara lain dengan seperangkat gamelan. Bonang adalah suatu alat musik gamelan yang terbuat dari logam. Bentuknya seperti gong, tapi kecil dan tersusun berjajar. Kalau dalam gamelan, bonang berfungsi sebagai pengisi nada atau melodi pada alat musik modern. Nada yang dihasilkan dipukul dengan kayu lunak, bonang itu melantunkan bunyi yang merekam. Bila Sunan Bonang sendiri yang menabuhnya, jauh alamat musik bonang itu sangat menyentuh hati pendengarnya. Masyarakat yang mendengarnya berbondong-bondong ke masjid. Sunan Bonang lalu menerjemahkan makna tembangnya. Karena kekuatan itu pula, Sunan Bonang juga mendapat julukan lain, Sang Mahamuni. Tembang itu berisi ajaran Islam, sehingga tanpa sadar mereka telah diberi penghayatan baru. Sunan Bonang mengarang sebuah lagu yang terkenal sampai sekarang yang berjudul Tombok Ati. Berikut petikan tembang tersebut. Tombok ati iku limo sakwarnani, maca Quran angen-angen sak maknani, kaping pindho salat wengi lakonon, kaping telu wong kang saleh kancanono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijining sapa bisa nglakoni, muga-muga Gusti Allah ijabahi. Menurut tembang ini ada 5 macam penawar hati atau pengobat jiwa dalam hati insan, yakni membaca Al-Quran, mengerjakan sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir, bersahabat dengan orang soleh, berpuasa, berzikir, dan hidup sehat. Inilah pula yang sering dilantunkan
200.000 di bulan puasa pernah menjadi jingle di salah satu stasiun televisi nasional. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang menyanyikan tombol hati untuk menarik masyarakat agar memeluk Islam. Pada saat tahun itu, nabuh gamelan yang terbuat dari kuningan buatan sejumlah warga desa Bonang, Jawa Timur. Nama desa inilah yang kemudian melekat pada gelar Sang Sunan. Pada masa itu, daerah Bonang masih di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Kebetulan, para penganut Hindu pada masa itu sangat akrab dengan musik gamelan. Pengaruh gendingnya cukup melegenda, bahkan gamelan itu telah menjadi bagian cerita Sunan Bonang. Misalnya dikisahkan ia pernah menaklukkan Kebun Ganu, seorang pemimpin perampok dan anak buahnya, hanya dengan menggunakan tembang dan gedik Darmo dan tembang mocopat lainnya. Di tembang terdapat syair-syair yang sangat bermakna dan menyentuh kolbu. Setelah itu mereka pun tertarik untuk mempelajari ajaran Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang termasuk penyokong kerajaan Islam Demak dan ikut membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Ia menjadi imam pertama di masjid tersebut. Oleh masyarakat Demak, ia dikenal sebagai pemimpin Balat Utara Demak. Dialah yang memutuskan mengangkat Sunan Ngudung sebagai panglima tentara Islam Demak. Ketika Sunan Ngudung gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus sebagai panglima perang. Nasihat yang berharga diberikan pula pada Sunan Kudus tentang strategi perang melawan kerajaan Majapahit. Selain itu, Sunan Bonang dipandang adil dalam membuat keputusan yang memuaskan banyak orang melalui sidang-sidang pengadilan yang dipimpinnya. Misalnya dalam kisah pengadilan atas diri Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Lokasi pengadilan itu sendiri punya dua versi. Satu versi mengatakan sidang dilakukan di Masjid Agung Kasepuhan Cirebon. Versi kedua menyebutkan sidang diselenggarakan di Masjid Agung Demak. Sunan Bonang juga berperan dalam pengangkatan Raden Patah. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab, antara lain Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali dan Al-Anbaqi dari Dawud Al-Antaki, juga tulisan dari Abu Zaid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran Sunan Bonang memuat tiga tiang, yaitu tasawuf, usuluddin, dan fikih. Ajaran tasawuf menurut Sunan Bonang menjadi penting karena menunjukkan bagaimana umat Islam menjalani kehidupan dengan kesungguhan dan kecintaannya kepada Allah. Para penganut Islam harus menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan membayar zakat. Selain itu, manusia harus menghindari tiga musuh utama, yaitu dunia, hawa nafsu, dan setan. Untuk menghindari ketiga musuh tersebut, manusia dianjurkan jangan banyak berbicara, bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan bersyukur atas rahmat Allah. Orang harus menjauhi sikap dengki, sombong, serakah, dan gila pada kehormatan. Karya peninggalan Sunan Bonang yang berbentuk buku berjudul Pambukaning Tata Malinging ing Baitul Ma'mur. Tulisan lain yang terkenal sampai saat ini adalah kisah Damar Wulan dari Majapahit. Ia menyusun sebuah primbon yang di dalamnya berisi tentang ajakan manusia agar setia kepada tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meninggalkan serta mencegah perbuatan musyrik, dan peringatan manusia agar selalu bertingkah laku baik yang sesuai dengan syariat serta perbuatan batin melalui tasawuf. Sunan Bonang
berpesan agar seluruh tingkah laku kehidupan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan ada perebutan antara warga Bawean dan Bonang, Tuban. Warga Bawean ingin Sunan Bonang dimakamkan di daerah mereka seperti Sunan pernah berdakwah di pulau yang terletak di utara Jawa itu. Tetapi warga Bonang tidak mau menerima. Pada malam setelah kematian Sunan Bonang, sejumlah murid dari Sunan Bonang menghadap ke Bawean untuk mengambil jenazah Sunan Bonang. Esoknya dilakukan pemakaman. Anehnya, jenazah Sunan Bonang tetap ada di Bonang maupun Bawean. Karena itu sampai sekarang makam Sunan Bonang ada di dua tempat. Satu di Pulau Bawean dan satunya di dekat Masjid Agung Tuban, Desa Torejo. Ini kuburan itu dikitari tembok dengan 3 lapis halaman. Setiap halaman dibatasi tembok berpintu gerbang sampai dengan tutup. Usia Sunan Bonang masih sendiri atau membujang, artinya ia tidak menikah.